Bab 83 Zhang He ini. Aku dengar dia makan pil pengembalian esensi. Roh bela dirinya tidak hanya pulih, tetapi menjadi lebih kuat. Aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Xiao Chen kali ini? Bisa dikatakan bahwa mereka cocok secara merata untuk terakhir kalinya. Jika roh bela diri Zhang He hancur lagi, aku ingin tahu apakah mungkin untuk menyelamatkannya lagi. Kalian tidak mengerti. Setelah roh bela diri direkondisi, kekuatan dan kekuatannya meningkat beberapa kali. Untuk berpikir bahwa klan Zhang dapat memperoleh pil esens pengembalian. Aku ingin tahu bagaimana mereka melakukannya. Sebelum mereka berdua mulai berkelahi, suara diskusi yang datang dari kerumunan bisa didengar. Wasit berjalan dan memberi tahu mereka berdua. Tukar salam. Xiao Chen dan Zhang He bertukar salam. Duel. Mulai, Zi. Tepat setelah wasit mengucapkan kata-kata itu, Zhang He segera mengeksekusi Heavenly Rock Spreading Wings Movement Technique. Sebuah ilusi rok surgawi muncul di belakangnya, mengeluarkan teriakan burung yang keras. Dia terbang dari tanah dan melayang di udara. Zhang He mengayunkan pedangnya di tangannya dan 4 aliran pedang Qi menjerit di udara, menuju ke arah Xiao Chen. Mata Xiao Chen tenang saat angin sepoi-sepoi meniup rambut hitamnya yang halus dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia membuat gerakan menusuk di udara 4 kali. Dan 4 aliran api ungu muncul di ujung jarinya. Api berputar di sekitar jarinya sekali dan kemudian terbang ke arah pedang Qi. Ledakan, ledakan, pedang Qi dan api ungu berbenturan di udara. Mengeluarkan 4 suara ledakan sebelum menghilang ke segala arah. Zhang He dengan santai melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang Qi. Menghamburkan api di depannya, teknik pergerakan sayap rok surgawi sangat cepat. Zhang Dia bisa langsung pindah ke depan Xiao Chen. Xiao Chen nyaris tidak bisa melihat sosok Zhang He bergerak. Sebenarnya, Xiao Chen tidak memiliki teknik gerakan yang layak. Zi, ada lagi tangisan burung yang nyaring. Ketika Zhang He dekat Xiao Chen, tubuhnya anehnya bergerak ke satu sisi, meninggalkan afterimage. Faktanya, Zhang He sudah berada di belakang Xiao Chen. Xiao Chen menutup matanya dan mengirimkan sense spiritualnya. Angin sepoi-sepoi bertiup saat kaki Xiao Chen tetap stabil dan tidak bergerak. Tiba-tiba, Lunar Shadow Saber meledak dalam cahaya dan dengan gerakan pergelangan tangannya, Lunar Shadow Saber bergerak ke arah belakang dan diblokir. Bang, pedang Xiao Chen berhasil mencegat tebasan Zhang He saat datang dari belakangnya. Itu sangat tepat. Di mata orang lain, seolah-olah dia menumbuhkan mata di belakang kepalanya. Zhang He sedikit heran. Tapi dia masih tetap di udara. Bergerak sangat gesit. Ia beralih ke posisi lain dan tiba di belakang sisi kiri Xiao Chen. Tiba-tiba, Lunar Shadow Saber Xiao Chen dialihkan ke tangan kirinya dan sebelum Zhang He bisa bergerak, sebuah cahaya yang cemerlang muncul di pedang sabre dan memotong ke arah Zhang He. Kaki Xiao Chen masih belum berubah posisi. Zhang Dia terkejut. Dia bisa menganggap blok sebelumnya sebagai kebetulan. Namun, dengan Xiao Chen mengambil inisiatif, jelas bahwa Xiao Chen dapat melihat serangan datang dari belakangnya. Membentangkan kedua tangannya seperti burung besar, Zhang He mundur ke udara. Ketika dia akan mendarat di tanah setelah melakukan jungkir balik, ujung pedangnya bersentuhan dengan tanah dan dengan lembut melompat kembali ke udara. Dia mengeksekusi teknik pergerakan sayap rok surgawi hingga ekstrim. Bergerak di udara seperti panah tajam. Menembaki Xiao Chen. Ujung pedangnya melonjak ke arahnya. Sial, dang, sial, dalam sekejap. Mereka berdua bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Zhang He mengeksekusi teknik surgawi Rock Spreading Wings Movement secara ekstrim, Xiao Chen masih tidak bergerak. Dia menghadapi setiap pukulan ketika mereka datang, dan tidak bingung sama sekali. Setelah Zhang He menikam dengan pedangnya lagi, dia terbang mundur. Melihat bahwa Xiao Chen masih memejamkan mata, dia merasa sangat tak berdaya di hatinya. Teknik gerakan yang sangat ia banggakan, sebenarnya tidak berguna melawan Xiao Chen. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Chen tidak bisa mengejar kecepatannya. Dia hanya bisa menggunakan Heavenly Lightning Shield dan secara pasif bertahan. Sekarang, dia bisa bertahan tanpa bergerak dan berurusan dengan gerakan Zhang He. Terbang di sayap. One Line Chop. Zhang He berteriak dengan marah.
saat gerakan pedang yang sederhana dan khusus ditebang ke arah Xiao Chen. Karena dia tidak bisa menggunakan kecepatan untuk menekan Xiao Chen, maka dia akan menggunakan kekuatan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya. Sinar bersinar di mereka saat dia melihat Zhang He turun dari langit. Dia tersenyum tidak jelas dan kakinya mendorong tanah dengan lembut, melompat ke udara. Terbang di sayap. One line chop, bang. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan gelombang ki yang mengerikan di udara. Zhang He mundur beberapa langkah. Melihat bahwa Xiao Chen hanya sedikit mempengaruhi gerakannya, dia sangat heran. Untuk berpikir bahwa aku benar-benar akan kehilangan Xiao Chen dalam persaingan kekuatan. Balok surga di belakang Zhang He berteriak dengan keras lagi. Zhang He berhenti di udara, memotong momentum jatuh. Dia memandang Xiao Chen, yang ada di udara, dan senyumnya samar-samar mengungkapkan ejekan. Bahkan jika kamu sedikit lebih kuat dari aku, kamu tidak harus melawan aku di udara. Aku memiliki teknik Heavenly Rock Spreading Wings Movement. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menahan tarikan gravitasi. Terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun. Zhang He berteriak keras dan mengeksekusi teknik bela diri yang sangat dia banggakan terhadap Xiao Chen yang jatuh. Dia berharap bisa mengalahkan Xiao Chen di udara dan tidak memberinya kesempatan untuk mendarat. Xiao Chen tersenyum tipis di dalam hatinya dan aliran energi datang dari Azure Dragon Martial Spirit. Dia mengacungkan pedangnya dan melakukan jungkir balik. Tubuhnya menggunakan energi dari Azure Dragon Martial Spirit untuk tiba-tiba naik lebih tinggi. Teknik bela diri Zhang He segera kehilangan targetnya. Zhang He mengangkat kepalanya untuk menemukan bahwa Xiao Chen sudah berada di atasnya. Zhang He terkejut. Terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun. Meskipun itu adalah tari gangguan 1000 tahun yang sama, bila dibandingkan dengan gangguan tari Zhang He 1000 tahun, Xiao Chen memiliki posisi yang menguntungkan. Tarian gangguan 1000 tahun yang dieksekusi dari atasnya benar-benar menekan Zhang He. Dalam sekejap, sosok mereka berdua terus berganti posisi. Lampu pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Suara lampu pedang dan lampu pedang berbenturan satu sama lain terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Dengan perbedaan posisi mereka, Zhang He akan sangat dirugikan. Yang mengejutkan, Xiao Chen memiliki teknik gerakan yang memungkinkannya naik lebih tinggi ke udara. Memang, dia mungkin telah mengungkapkan pembukaan dengan sengaja. Atau yang lain. Mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk melawannya di udara? Itu sangat mungkin. Saat kerumunan mendiskusikan pertarungan, orang-orang dari 3 klan besar juga cemas menonton pertarungan di bawah ini. Di pavilion Xiao Clan, Xiao Yulan memperhatikan kedua orang di udara dengan sangat gelisah. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Setelah mereka mengeksekusi Disordered Dance of Thousand Years, mereka bergerak sangat cepat. Dengan tingkat kultivasi Xiao Yulan saat ini, sulit baginya untuk melihat situasi dengan jelas. Ayah, bagaimana situasinya? Xiao Yulan bertanya pada tetua pertama. Xiao Qiang tersenyum tipis. Semua baik-baik saja. Xiao Chen memiliki keuntungan. Orang-orang dari klan Zhang dan klan Tang keduanya berada di pavilion yang sama. Kepala klan Zhang memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Tidak disangka dia jatuh ke perangkap yang begitu sederhana. Zhang He terlalu rabun. Tang Tian menghiburnya. Dia hanya kehilangan keuntungan untuk sementara waktu. Belum mencapai saat di mana kemenangan akan diputuskan. Selanjutnya, dengan cara ini, kita dapat mengekspos salah satu keterampilan Xiao Chen. Tang Feng, yang berdiri di samping mereka, menggenggam bow fire ice dengan erat saat dia menatap dua orang di langit. Dia tersenyum dingin. Keterampilan semacam ini hanya akan menjadi bebek duduk di depan ice fire bow aku. Bang, dalam waktu singkat, dua orang di langit saling bertukar lebih dari 1200 gerakan. Ketika mereka menyelesaikan teknik marsial, Xiao Chen dengan kejam menanamkan kakinya ke tubuh Zhang He, mendorong dengan beberapa kekuatan dan menyebabkannya Xiao Chen melambung lebih tinggi ke langit. Zhang He jatuh ke tanah dengan ledakan. Ada banyak lubang di kemejanya yang diciptakan oleh lampu pedang, meninggalkan banyak luka berdarah. Dia menatap Xiao Chen.
yang menjulang tinggi ke langit, dan matanya penuh kejutan. Apa yang dia coba lakukan? Zhang He dengan cepat bangkit dan menyingkirkan keraguan di dalam hatinya. Saat ini, momentumnya berada di dasar batu. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali itu, dia akan benar-benar ditekan oleh Xiao Chen. Rok surgawi menyebarkan sayap, mengejar bintang menangkap bulan. Ilusi di belakang punggung Zhang He tiba-tiba mengeluarkan suara tangisan burung yang tajam. Pakaiannya berkibar-kibar tanpa henti saat gelombang suara meledak ke segala arah. Para penonton yang lebih dekat ke arena langsung merasakan gendang telinga mereka bergetar, membuat mereka merasa pusing. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan memuntahkan darah dan pingsan. Teriakan burung ini telah mencapai pesona tangisan burung ilahi. Memikirkan bahwa Zhang He masih memiliki banyak kartu untuk dimainkan, bahkan setelah terluka. Dahulu kala ahli itu, dia menggunakan teriakan burung ilahi untuk menyebabkan orang berdarah dari 7 lubang dan mati karena pecahnya organ dalam mereka. Meskipun Zhang He belum mencapai tingkat seperti itu, sudah cukup bagus baginya untuk dapat membuat orang pingsan. Kerumunan di bawah ini membahas. Setelah Zhang He menggunakan teknik Chasing Star Catching Moon, dia seperti panah tajam yang ditembakkan dari busur. Dia melompat dari tanah dan mengejar Xiao Chen. Meskipun kemudian bergerak, dia berhasil menyusul Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tercengang di teknik pergerakan sayap rok surgawi. Dengan tingkat kultivasi Zhang He saat ini, ia mampu mencapai standar seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan dan kekuatan ahli itu sejak saat itu. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain menyerah pada rencana aslinya. Dia awalnya ingin menggunakan Meteor Burst. Jika Zhang He terlambat menyusulnya, dia yakin dia bisa menggunakan Meteor Burst dan mengakhiri duel ini secara instan. Xiao Chen memutar tubuhnya dan menghindari aliran pedang Qi yang dikirim Zhang. Dia dengan cepat turun ke tanah. Teknik gerakannya tidak sebagus Zhang He. Tidak ada untungnya melawan dia di udara. Melihat patung Kaisar Tianwu di depannya, mata Xiao Chen menjadi cerah. Xiao Chen bergerak cepat di udara dan menghindari pedang Qi dari Zhang He saat ia turun menuju patung Kaisar Tianwu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berdiri di atas pedang Kaisar Tianwu. Setelah dia menstabilkan dirinya, Xiao Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia berbalik untuk menghadapi Zhang He, yang mengejarnya. Saat dia menembak 4 talisman api kelas 3, Zhang He membuat gerakan loncatan di udara, dan gambar bintang surgawi muncul. Gambar rok surgawi tampak sangat nyata. Zhang He berdiri di atasnya dan bergerak ke kiri, menghindari jimat yang ditembak padanya. Bang, sama seperti Zhang. Dia pikir semuanya baik-baik saja. Jimat itu tiba-tiba meledak di udara. Gelombang panas yang membubung terpancar ke segala arah, dengan jimat sebagai pusatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 suara ledakan lainnya ketika 3 jimat lainnya meledak terus-menerus, mengisi langit dengan api tebal. Gelombang panas tak terbatas meledak ke segala arah. Mirip dengan awan gelap. Itu menutupi matahari yang cerah. Tampak seperti awan besar yang terbuat dari api. Melihat awan tebal memenuhi langit, kerumunan di bawah semua tercengang. Kepala klan Zhang ketakutan sampai wajahnya tidak bisa menunjukkan ekspresi. Dia gemetar ketika berkata, apakah ini harta karun rahasia? Klan Xiao sebenarnya masih memiliki harta karun rahasia Tang Tian dan putranya, yang berada di samping. Juga sangat terkejut, api tebal benar-benar menutupi seluruh langit di atas arena. Api memiliki kekuatan dan kekuatan yang tiada taraf. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan gelombang panas yang mengerikan. Pedang suci langit jernih. 8 menyapu sunyi. Sama seperti orang banyak berpikir bahwa situasinya sangat buruk bagi Zhang He. Cahaya pedang yang gemilang tiba-tiba muncul di langit, menghamburkan api tebal sepenuhnya. Sinar matahari dari atas menyinari mereka sekali lagi. Bab 84 sebagai hasil dari gelombang suara besar. Api tak terbatas perlahan-lahan menyebar. Pedang Zhang dia pegang di tangannya memancarkan cahaya pedang yang gemilang. Balok surgawi yang tiba-tiba muncul di bawah kakinya benar-benar memungkinkannya mengambang. Untuk sementara waktu, aura langit jernih pedang suci martial spirit terus meningkat.
Niat pedang tanpa batas muncul di matanya. Ketika Xiao Chen menatap mata Zhang He, dia benar-benar melihat pemandangan medan perang kuno. Dia hampir terpesona dengan hal itu sebelum dia cepat-cepat mengingat akalnya. Zhang He menatap Xiao Chen, yang berdiri di ujung pedang-pedang Kaisar Tianwu. Xiao Chen, sebenarnya, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak menghancurkan roh bela diri aku, pemahaman aku tentang langit yang cerah tidak akan maju ke tingkat lain. Xiao Chen berpegangan pada Lunar Shadow Saber saat ia berdiri dengan stabil di atas pedang yang berada di tangan patung Kaisar Tianwu. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Aku pikir kamu akan berterima kasih kepada aku untuk beberapa gaya rambut baru yang telah aku berikan kepada kamu. Kenapa kamu memakai topi? Aku merasa bahwa gaya rambut kamu saat ini sangat bagus. Tidak perlu untuk menutupinya." Zhang He merasa amarahnya membakar, dan niat pedang di matanya mulai perlahan menghilang. Tepat ketika niat pedang hampir sepenuhnya hilang, dia merasa ada sesuatu yang salah dan buru-buru menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, niat pedang tanpa batas muncul lagi. Keadaan pikirannya telah kembali ke ketenangan sebelumnya. Dia memandang Xiao Chen dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tidak buruk. Pada saat ini, kamu dapat menggunakan kata-kata untuk mematahkan niat pedangku. Kamu memang lawan yang baik. Namun, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu pada akhirnya hanya akan menjadi batu loncatan untuk dao aku menjadi pedang sage. Karena aku telah sepenuhnya memahami maksud pedang langit jernih." Meskipun Xiao Chen merasa sangat disayangkan bahwa Zhang He berhasil dengan cepat memulihkan niat pedangnya, dia juga merasa jijik terhadap Zhang He. Dia bisa mematahkan pedang maksudnya hanya dengan menggunakan beberapa kata. Namun Zhang He masih berani membual tentang sepenuhnya memahami Clear Sky Sword Intent. Zhang He mengendarai rok surgawi dan terbang. Xiao Chen mendorong dengan kakinya dengan lembut dan melompat ke udara, menghindari serangan Zhang He. Namun, ia menemukan bahwa serangan Zhang He hanya tipuan. Zhang He bergegas ke kepala Kaisar Tianwu, dan langit surgawi di bawah kakinya menghilang. Dia mendarat dengan suara "bang", dan ekspresi lega muncul di wajahnya. Jadi dia telah kehabisan esensi terlalu banyak dan perlu menemukan tempat untuk mendarat. Xiao Chen mengejeknya dalam hatinya. Terbang di sayap, bulan cerah seperti api. Zhang He berdiri di atas kepala patung Kaisar Tianwu dan segera melaksanakan langkah ketiga Flight on Wings. Fenomena misterius terjadi. Langit, yang sebelumnya memiliki sinar matahari yang menyengat di dalamnya, sekarang ditutupi oleh kegelapan malam dan bulan purnama perlahan naik ke langit. Tiba-tiba, dua sosok manusia terbang dari cakrawala. Yang satu laki-laki dan yang lain perempuan. Mereka memegang pedang dan tampaknya menjadi dewa. Mereka terlihat sangat elegan dan anggun saat mereka memegang pedang dan menari di bawah sinar rembulan. Xiao Chen kaget di hatinya. Mengapa ada dua orang sekarang? Terakhir kali Zhang He mengeksekusi Moon Bright Like Fire, hanya ada satu sosok manusia. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya berubah menjadi dua orang sekarang. The Clear Sky Sword Intent memang tangguh. Memikirkan bahwa Zhang He dapat memahami esensi sejati dari Flight on Wings dengan begitu cepat. Memang, legenda mengatakan bahwa Sword Sage yang menciptakan Flight on Wings menciptakannya karena kerinduannya pada istrinya yang sudah meninggal. Aku ingin tahu seberapa kuat kekuatan Moon Bright Like Fire kali ini. Kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya sudah cukup mengerikan. Ini hanya langkah ketiga dari Flight on Wings. Mengingat bahwa dia memahaminya ke tingkat ini, kekuatannya mungkin harus setara dengan tingkat teknik marsial peringkat bumi. Mari kita lihat bagaimana Xiao Chen akan membela diri dari kekuatan teknik marsial peringkat bumi kali ini. Jika Zhang He benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan teknik ini, dia bahkan bisa membunuh martial Grandmaster dengan mudah. Ada banyak orang berpengetahuan di bawah arena yang mendiskusikan hal ini. Ketika Zhang Clan dan Tang Clan di pavilion melihat bahwa Zhang He mampu mengeksekusi Flight on Wings ke tingkat ini, ekspresi mereka perlahan menjadi santai. Namun, ekspresi orang-orang di pavilion Xiao Clan berubah suram. Xiao Yulan bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi? Mengapa teknik bela diri orang itu memiliki fenomena misterius yang aneh? Akankah sepupu Xiao Chen baik-baik saja?
Xiao Xiong menatap bulan purnama yang menggantung tinggi di langit, serta sosok manusia yang terbang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Munculnya fenomena misterius tidak ada hubungannya dengan dunia kultivasi. Ini sepenuhnya bergantung pada pemahaman Dao Pedang. Aku percaya bahwa di antara generasi muda Kabupaten Qizi, tidak ada yang bisa melampaui bocah ini dari klan Zhang dalam hal memahami Dao Pedang. Xiao Chen berdiri di ujung pedang saat sense spiritualnya meluas ke bulan purnama di langit. Namun, bulan itu tampak seperti benar-benar ada di langit. Tidak peduli seberapa keras dia memperluas sense spiritualnya, dia tidak dapat mencapainya. Tiba-tiba, kedua sosok manusia berhenti bergerak di langit dan langit segera tenang. Xiao Chen merasa seolah-olah dia dikunci oleh dua maksud pedang yang kuat. Dia bisa merasakan sensasi berbahaya. Membunuh, Zhang He mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Xiao Chen. Inten pedang tak terbatas melonjak. Sebuah gemuruh naik di udara. Merasakan niat membunuh Zhang He, kedua sosok itu mengarahkan pedang mereka ke arah langit dan mengeluarkan dua aliran cahaya pedang yang gemilang. Setelah itu, dua aliran cahaya pedang bergabung dan memotong ke bawah menuju Xiao Chen. Melihat cahaya pedang yang sangat kuat, orang-orang di bawah arena dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Jika cahaya pedang ini ditebas seperti itu, maka akan ada banyak orang yang akan terluka. Sua. Xiao Chen melemparkan patung kayu yang muncul di tangannya ke langit. Patung kayu itu langsung berubah menjadi seorang gadis yang memegang tombak emas. Laut Azure tanpa batas muncul di belakang Yue Ying. Naga biru melompat keluar dari laut. Tombak emas bergetar ketika naga biru itu mengaum dengan marah dan bergegas menuju cahaya pedang di langit. Ledakan. Terdengar suara mengejutkan yang keras. Cahaya pedang langsung dibubarkan oleh naga biru. Naga biru itu mengaum dengan marah lagi, dan terus bergegas ke depan, berbenturan dengan langit malam yang tak terbatas. Sebuah lubang segera muncul di langit malam, dan kolom sinar matahari bersinar masuk dari lubang tersebut. Lubang itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan setelah beberapa saat cahaya matahari bersinar di tanah sekali lagi. Bulan purnama dan sosok manusia benar-benar menghilang. Xiao Chen dengan santai melambaikan tangannya dan patung kayu itu kembali ke tangannya. Dia merasa sangat disayangkan. Dia hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Langit malam menghilang dan Zhang He memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menunjukkan kelemahan luar biasa saat dia berlutut di atas kepala Kaisar Tianwu. Selesai. Fenomena misterius Zhang He hancur. Dia sekarang tidak dapat membalikkan ini setelah menderita serangan balasan. Seru orang-orang di bawah arena. Xiao Chen melompat ringan ke kepala Kaisar Tianwu, dan dengan kejam menendang Zhang He ke tanah tanpa repot-repot melibatkannya dalam obrolan yang tidak berguna. Patung Kaisar Tianwu setinggi ratusan meter. Jika Zhang He jatuh dari sana, dia akan terluka parah. Bahkan jika dia tidak mati. Kepala klan Zhang berteriak kaget saat dia melompat keluar dari paviliun, berniat untuk menangkap Zhang He. Namun, Xiao Chen tidak ingin memberinya kesempatan untuk melakukannya. Melompat turun. Dia menendang dada Zhang He lagi. Zhang He berteriak dengan sedih saat dia memuntahkan darah lagi. Kekuatan besar menyebabkan Zhang He menabrak tubuh kepala klan Zhang. Dengan demikian, keduanya jatuh ke tanah. Saat mereka hampir mengenai tanah, kepala klan Zhang melakukan jungkir balik dan mendarat dengan kuat di tanah. Namun, Zhang He mendarat dengan keras di tanah dengan keras dan mati. Kulit Zhang Clanhead menjadi pucat saat dia melihat Zhang He yang sudah mati. Tendangan Xiao Chen terlalu kejam. Dia menendangnya di dantian, melumpuhkan roh bela diri Zhang He. Kepala klan Zhang menunjuk dengan jari gemetar ke arah Xiao Chen dan berkata dengan marah, "Xiao Chen, untuk berpikir bahwa kamu sangat kejam. Kamu." Menjelang akhir, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chen tersenyum dingin. "Aku kejam? Apakah aku sama kejamnya dengan kamu? Bersekutu dengan klan Leng dan membunuh lebih dari 100 orang dari klan Xiao aku. Haruskah aku menunjukkan belas kasih kepada Zhang He sehingga ia bisa datang dan melukai keluarga dan teman-teman aku di masa depan?" Mengalihkan pandangannya ke wasit di samping, Xiao Chen melanjutkan, "Kamu sudah bisa menyatakan kemenangan.
Kan? Wasit itu tertegun sejenak sebelum kembali ke akal sehatnya. Klan Xiao memenangkan babak ini. Apakah peserta Tang Clan tolong naik ke arena? Memikirkan bahwa Xiao Chen benar-benar dapat mengalahkan Zhang He dengan mudah. Betapa tak terbayangkan. Apa maksudmu? Tidak terbayangkan. Langkah terakhirnya jelas merupakan harta karun rahasia. Bukan dia yang mengalahkan Zhang He. Itu adalah harta karun rahasia miliknya. Kekalahan adalah kekalahan. Mengapa mencari alasan? Mungkinkah rahasia harta bukan bagian dari kekuatan seseorang? Dari 10 ahli di negara dengan kemampuan untuk menekan seluruh bangsa, ada satu yang mengandalkan harta rahasia? Meski begitu, tidak ada orang yang berani berbicara menentangnya. Banyak orang merasa bahwa Xiao Chen dapat mengalahkan Zhang He dengan mudah. Tidak ada yang menduga bahwa Xiao Chen memiliki harta karun rahasia yang begitu kuat. Melihat Xiao Chen, Tang Tian mengerutkan kening. Dia berkata kepada Tang Feng, "Aku khawatir dia tidak menghabiskan setengah dari esensnya. Jika kamu mendapati bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi kamu, maka segera akui kekalahan. Sementara bukit-bukit hijau bertahan, akan ada kayu untuk dibakar. Jangan seperti Zhang He. Pil esensi pengembalian tidak mudah diperoleh." Tang Feng mengangguk. Dia meraih Ice Fire Bow dengan erat saat dia melompat dari pavilion secara langsung. Setelah itu, dia mendarat dengan kuat di arena. Ketika dia mendarat di arena, tidak ada suara sama sekali. Jelas bahwa dia memiliki teknik gerakan yang sangat brilian. Aku belum pernah mendengar Tang Feng ini sebelumnya. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Aku percaya dia tidak akan bertahan bahkan 5 menit. Sepertinya klan Xiao akan menang lagi. Memang, Zhang He tidak bisa menang. Bahkan dengan kekuatannya. Jika mereka akan mengandalkan orang yang tidak pernah didengar ini, mereka tidak akan mendapat kesempatan. Selama ini, orang-orang dari klan Tang sangat rendah. Selain dari rumor yang langka, tidak ada yang tahu tentang kekuatannya yang sebenarnya. Ekspresi Xiao Chen dan Tang Feng tidak berubah ketika mereka mendengar diskusi datang dari bawah. Namun, Xiao Chen tidak lengah. Sebaliknya, dia mengangkatnya. Di hutan suram, Tang Feng hanya menembakkan 3 panah. Selanjutnya, dia menyembunyikan kekuatannya. Meski begitu, Xiao Chen membela mereka dengan susah payah. Menurut perasaan Xiao Chen, Tang Feng sekarang adalah seorang guru bela diri. Jadi kekuatannya akan meningkat secara kualitatif. Di bawah instruksi wasit, mereka berdua saling bertukar sapa dan duel resmi dimulai. Sua, Xiao Chen tidak ragu-ragu saat dia menginjak tanah. Sosoknya bergerak seperti kilat saat ia terbang ke depan. Saat melawan lawan jarak jauh, secara alami, seseorang harus mendekat dan menggunakan serangan jarak pendek untuk melakukan pukulan fatal. Xiao Chen cepat, tetapi Tang Feng lebih cepat. Saat dia mulai bergerak, Tang Feng menembakkan 3 panah es. Lampu listrik dilepaskan oleh Lunar Shadow Saber. Xiao Chen dengan murah hati memasukkan esens ke dalam pedang saat dia memotong 3 panah es. Bang, 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 dia secara akurat memotong 3 kali. Memukul setiap panah es hancur menjadi fragmen. Tapi gerakan Xiao Chen tidak melambat saat dia bergegas ke Tang Feng. Tang Feng dengan tenang menarik busurnya dan terus menembakkan panah es. Langkah kakinya terdengar aneh bagi mereka. Seolah-olah dia berjalan-jalan. Rasanya sangat bebas dan nyaman. Bang, 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 bang. Xiao Chen menebang banyak panah es di sepanjang jalan. Melelahkan sejumlah besar esens. Setelah upaya yang luar biasa, dia akhirnya tiba di tempat Tang Feng awalnya berdiri. Namun, ia menemukan bahwa jaraknya dari Tang Feng tidak berubah. Dia masih jauh dari ketika mereka mulai.